Ya, kita akan segera mulai kuliah. Jadi pada hari ini kita topiknya mundur karena ada yang belum diberikan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang alat-alat yang digunakan dalam pencampuran semen dan beton aspal. Jadi di sini kita mengenal kalau alat-alat yang kita gunakan di lab, kan alat-alat skala lab, itu alat kecil. Nah, yang di sini tentu yang digunakan dalam skala proyek yang lebih besar. Seperti kalau di aspal, untuk yang skala proyek, kita nggak mungkin lagi mencampur seperti di laboratorium pekerasan jalan cuma pakai pelangga goreng. Tapi kita akan menggunakan AMP, aspal mixing plant. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah tentang alat pencampuran beton semen. Jadi yang pertama tentang beton. Jadi beton itu adalah campuran agregat dan semen dan ada juga air. Nah, jika kita perhatikan di sini, kalau untuk skala kecil kan misalkan cuma untuk bangun rumah kecil itu pasti kita campur mungkin cuma berdasarkan sesuai jumlahnya kecil. Tetapi kalau kita mau bangun misalnya suatu rumah yang lebih besar bertingkat, nah kita mesti menggunakan alat-alat yang besar. Mungkin kalau pencampuran setempat pakai alat molen. Nah, atau kalau kita mau lebih bagus lagi, kita beli beton jadi yang kita sebut dengan ready mix. Nah, itu pencampurannya mereka menggunakan mixing plant yang ada di kantor mereka atau di base camp mereka. Kemudian kita pesan apa yang akan kita beli, beton mutu berapa, misalkan K300 kah atau K275, dan beton tersebut akan dibawa ke lokasi di mana kita butuh, apakah itu untuk pembangunan rumah ataupun gedung bertingkat, itu menggunakan alat truk molen juga. Nah, itu yang digunakan. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini bagaimana beton itu kita campur. Ini banyak materi tentang teknologi beton yang ada di mata kuliah dasar di semester 2 kemarin. Jadi ini beton itu adalah campuran agregat, semen, dan air. Dan kemudian kalau dalam skala kecil kita bisa lakukan mungkin cuma menggunakan skop, kemudian agregatnya kita campur-campur, kemudian kita sesuai dengan perbandingan. Misalkan kalau ingin bikin perbandingan yang cepat kan cuma skala 1, 2, 3. Jadi misalkan 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan perhitungan menggunakan mutu beton karakteristik tertentu, misalkan 300, nah itu pasti membutuhkan perhitungan yang lebih detail. Kemudian agregat pun yang kita gunakan, agregat yang lebih bagus. Kemudian ada juga pakai aditif untuk mempertinggi mutu beton dan sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat juga dalam pekerjaan pembuatan beton, ini ada macam-macam. Jadi ada pekerjaan dalam pembuatan beton meliputi pengukuran berat, pencampuran bahan beton, pemindahan campuran beton, penempatan, konsolidasi, dan terakhir setelah dia sudah siap untuk dikeraskan atau menunggu pengerasan beton yang biasanya umur 28 hari. Nah, umur 28 hari pun ada aditif yang bisa kita gunakan untuk mempercepat. Nah, tapi kita bukan membahas tentang pengerasan beton, tapi kita membahas tentang alat pencampuran beton atau dalam proses pembuatan campuran atau pasta tersebut. Nah, di sini contoh yang tadi Mer bilang concrete mixing plant. Nah, ini yang concrete batching plant. Nah, di sini peralatan yang kita gunakan macam-macam di sini. Jadi kalau untuk mendistribusikan agregat itu seperti juga di AMP atau asphalt mixing plant, mereka menggunakan conveyor belt atau ban berjalan. Ini dia gambar ban berjalan. Jadi itu dia naik ke posisi mixing itu menggunakan peralatan. Jadi ada peralatan untuk memindahkan agregat, kemudian ada peralatan untuk mencampur, kemudian ada juga peralatan untuk memindahkan beton yang sudah jadi, yang siap untuk didistribusikan. Nah, ini prosesnya. Jadi ada horizontal concrete mixing plant, kemudian ini ada truk yang membawa campuran beton tersebut, yang kita sebut sering truk molen atau truk mixer. Nah, jadi ini posisinya pasta beton atau campuran beton itu tidak dalam posisi diam, dia tetap diputar
supaya bercampurnya antara air, beton, dan agregat tadi serta semen tidak ada yang mengendap. Jadi prosesnya tetap tercampur sempurna. Nah, kita lihat di sini agregat pada batching plan diletakkan pada staple material atau pada storage bin. Kemudian baik pada storage bin maupun pada staple material, agregat dipisahkan menjadi 4 bagian. Jadi seperti kita juga tahu kan agregat itu ada yang kasar, kemudian ada yang halus, kemudian ada yang di antara atau menengah. Nah, sedangkan kita juga punya tempat untuk menampung semen. Nah, tempat untuk menampung semen kita sebut dengan silo semen atau semen silo. Nah, supaya kenapa dia menggunakan tabung? Karena semen itu kan kalau dia bercampur air berarti sudah bereaksi. Nah, supaya semen itu bisa long life, bisa pakai di pencampuran hari ini dan pencampuran besok, maka harus tertutup berupa tabung tertutup agar dalam keadaan kering. Ini bisa kalian baca ya. Nah, ini ada beberapa proses yang dilakukan. Bisa kalian baca. Nah, ini alat pompa. Jadi alat untuk menyemprot campuran pasta yang sudah jadi untuk ke tempat yang tinggi. Jadi kalau di pengecoran pekerasan rigid kan dia kan cuma di atas di atas tanah, di atas fondasi, bukan fondasi, di atas subgrade, di atas tanah dasar. Nah, di atas tanah dasar itu dia nggak perlu pakai pompa. Jadi dia mungkin langsung dengan truk mixer tadi, truk molen langsung berjalan di atas tanah dasar dan langsung dituang. Tapi kalau untuk memindahkan campuran beton ke gedung bertingkat yang kita buat, kita mau bangun gedung bertingkat, maka kalau kita pindahkan pakai orang kan lama dan akan membutuhkan waktu. Jangan-jangan masih sementara proses pemindahan, yang lain sudah mulai mengeras. Nah, di sini digunakanlah pompa. Jadi pompa ini, kalau kalian sering lihat kan ada Ready-Mix yang lagi bekerja, ini pompa ini selalu ada bersama-sama dengan truk mixer atau truk molen tadi. Jadi truk molennya bisa lebih dari satu. Begitu habis, ganti lagi yang lain. Begitu terus. Nah, mereka akan mensuplai kebutuhan mesin pompa ini, kemudian dia bisa menjangkau di daerah yang tinggi. Nah, kalau di gedung-gedung bertingkat yang lebih tinggi lagi, pompa ini mungkin sudah tidak bisa digunakan. Nah, mereka akan menggunakan ada semacam crane. Kalau kalian pernah lihat kan pembangunan gedung bertingkat, seperti contoh kalau di Manado ada pembangunan rumah sakit umum daerah yang ada di kawasan lingkungan rumah sakit Ratu Buisang, itu gedung bertingkat 10 lantai, itu untuk mengangkut material beton ke atas, mereka tidak menggunakan pompa lagi, tapi dengan menggunakan crane. Jadi ada tabung yang mereka angkat ke atas, kemudian mereka tumpahkan di atas. Nah, seperti itu. Nah, ini pengecoran beton. Jadi pengecoran beton itu banyak proses ya, setelah sampai mal tadi terbentuk, tulangan sudah dipasang, kemudian beton ditumpahkan, kemudian ada alat yang berfungsi menggetarkan atau vibrator. Jadi dia berfungsi agar beton tersebut masuk ke celah-celah yang ada dalam mal beton tersebut. Jadi kalau kita tidak pakai vibrator, alat penggetar, ada kemungkinan beton yang jadi nanti akan berpori tinggi atau banyak rongga-rongga. Nah, setelah pastikan bahwa dia sudah masuk sempurna, kemudian kita tinggal menunggu proses pengerasannya. Nah, kita lihat di sini alat-alat yang digunakan dalam proses pengecoran beton untuk pengerasan adalah sebagai berikut. Nah, ini kalau untuk perkerasan jalan ya, ada paving mixer, ada concrete spreader, kemudian ada transverse concrete finisher. Jadi kalau ini bikin perkerasan rigid, ini bikin perkerasan rigid atau perkerasan kaku yang pengecorannya tidak membutuhkan foam seperti tadi, pompa. Jadi dia cukup dihampar, tapi membutuhkan alat-alat sebagai berikut. Jadi kalau paving mixer, dia alat finisher. Jadi mirip seperti kalau ada kalian lihat mereka menghampar aspal, tapi ini bukan aspal. Ini adalah campuran beton. Nah, untuk perkerasan rigid di perkerasan jalan kita mengenal ada beberapa tipe. Ada perkerasan rigid tanpa tulangan, ada perkerasan rigid dengan tulangan. Nah, ketebalan dari perkerasan rigid itu akan kita hitung berdasarkan
jumlah beban sumbu standar yang lewat. Nah, kalau Indonesia menggunakan standar pekerasan rigid mengacu kepada NASRA. NASRA adalah standar pekerasan rigid yang dipunyai oleh Australia. Ini contoh bisa kalian baca bagaimana beton tersebut dihamparkan di perkerasan jalan tersebut di atas tanah dasar. Mudah-mudahan di bawah ada gambar. Ini ada gambar, nah, biasanya harus ada gambar bagaimana penyebaran dari penghamparan itu bisa terhampar dengan baik. Nah, kalau di perkerasan aspal, mereka pinggir-pinggir dari perkerasan itu tidak perlu dipasang mal atau papan penahan. Tapi kalau untuk beton perlu, karena nanti kalau tidak pakai mal akan kurang bagus hasil sempurna cetakannya. Jadi harus dipasang mal. Ada yang pernah lihat penghamparan ataupun memberikan pas proses pekerjaan konstruksi untuk pekerasan rigid? Siapa yang pernah lihat? Kalau pekerasan kaku, pekerasan lentur kan sering ya. Kalau orang aspal di jalan, apakah itu jalan baru atau jalan lama, sering kita lihat. Tapi kalau pekerasan rigid, ada yang pernah lihat mereka menghampar seperti apa? Jadi mereka menghampar untuk tepi pinggirnya itu yang di dekat bahu, mereka akan gunakan mal. Ya, mal itu bisa dari papan, bisa dari besi. Nah, itu mereka bisa, kalau dari besi bisa gunakan berapa kali. Jadi kalau kalian sempat lihat yang ada interchange persimpangan sebidang, intersection persimpangan sebidang antara jalan tol dengan jalan ring road. Nah, itu ada pekerasan rigid. Pekerasan rigid di situ mereka gunakan menggunakan mol pada saat pinggiran. Boleh buka kamera ini? Yang lain masih kunci kamera, masih tutup. Nah, kemudian kalau untuk perkerasan rigid, pengecorannya itu tidak dilakukan secara keseluruhan. Misalkan kita punya jalannya, jalan lebarnya lajur 3,5 meter. Kemudian 2 lajur. 2 lajur berarti 7, 3,5 kali 2. Itu tidak dicor secara keseluruhan lebar 7. Tapi dicornya adalah 3,5 lebarnya, panjangnya bisa 5 meter. Jadi mereka cor berbentuk slab-slab. Slab-slab itu berbentuk kotak-kotak. Di antara slab yang satu dengan slab yang berikutnya ada jarak. Nah, jarak itu bisa berukuran 4 mili sampai 5 mili atau sekitar 0,5 cm. Nah, itu untuk apa coba kalau ada yang boleh bantunya? Kenapa dibuat jarak-jarak seperti itu? Kenapa enggak dicor keseluruhan atau orang mana dibilang dicor entero? Siapa yang boleh jawab? Nah, coba Agung Gracio, kenapa dalam pengecoran jalan itu menggunakan sistem slab, kotak-kotak? Jadi enggak dicor entero. Kan lebih bagus dicor sekaligus biar enggak ada renggang, enggak ada jarak gitu. Ada yang boleh bantu jawab? Agung belum tahu, Agung? Berry Koloy? Berry kamera belum buka kan? Nah, kita menggunakan jarak itu untuk memberi ruang muai. Jadi beton itu adalah benda yang bisa muai dan susut oleh karena perbedaan suhu. Jadi kalau dia muai, itu ada ruang yang disediakan. Dan selisih kerenggangan itu namanya join. Jadi join antara slab yang satu dengan slab yang lainnya. Jadi ada sambungannya. Nah, join itu agar supaya air tidak masuk ke dalam subgrade, join itu dipasang dengan sealer. Sealernya itu ada dua bahan material, ada sealer yang terbuat dari karet, ada sealer yang terbuat dari aspal. Jadi karena sealer tersebut dari karet bisa mengikuti gerakan muai susut. Kenapa muainya harus difasilitasi?
Kalau muai tidak difasilitasi, kita akan melihat beton itu mengalami retak-retak. Jadi kan ada kalanya kalian perhatikan ya, kalau di lapangan tenis atau lapangan bulu tangkis yang dibuat di luar ruangan, ada kalanya terjadi keretakan. Padahal yang main cuma orang-orang, bukan kendaraan parkir. Nah itu, jadi dia retak bukan karena beban, tapi dia retak karena memuainya material beton. Nah, lanjut, tadi sudah dijelaskan tentang penghamparan material beton pada saat pengecoran pekerasan rigid. Jadi kalau pekerasan rigid itu pekerasan yang terdiri dari atau terbuat dari beton. Jadi ada yang bersifat beton bertulang, ada pekerasan rigid yang tanpa tulang. Ini share screen. Nah ini adalah, ini kalau ini produktivitas mixer. Jadi mixer pada saat kita lakukan mencampur campuran beton untuk mendapatkan pasta campuran beton yang akan kita gunakan dalam penghamparan di pekerasan rigid. Ini boleh kalian baca ya. Ini ada contoh soal. Kemudian ini alat memproses campuran beraspal panas atau yang kita kenal dengan AMP, Asphalt Mixing Plant. Jadi kalau tadi kan pencampuran untuk beton, yang sekarang untuk aspal. Nah, aspal ini pun sebenarnya ada dua. Ada aspal dingin, ada aspal panas. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah AMP untuk aspal panas. Jadi kalau aspal dingin, aspal yang diencerkan tidak menggunakan pemanasan. Jadi dalam suhu dingin dia diencerkan menggunakan air. Jadi ada namanya aspal emulsi atau aspal yang kita gunakan pada kondisi dingin. Nah, kita akan bahas ini adalah campuran aspal panas. Ini biar bisa langsung skip saja, biar kasih lihat mana bentuk dari apa-apa yang dibutuhkan dalam AMP. Nah, ini alat-alat yang digunakan dalam pekerjaan AMP. Yang pertama ada AMP-nya sendiri. Jadi AMP ini adalah suatu peralatan untuk memasak agregat, memasak aspal, kemudian pada kondisi suhu tertentu, nah mereka akan dicampurkan. Jadi nanti ada seperti tadi yang disebutkan, kalau di beton kan ada conveyor belt agregat. Di sini juga ada conveyor belt agregat. Jadi agregat itu dipasok dari kuari menggunakan ban berjalan ke arah tempat mixing aspalnya. Kemudian di sini kalau aspal tersebut sudah selesai dicampur, sudah jadi, nah untuk membawa ke lokasi pekerjaan menggunakan alat pengangkut. Alat pengangkut di sini yaitu kendaraan truk. Kalau tadi mixing truk yang kita namakan juga molen truk, kalau di sini untuk mengangkut aspal panas bukan molen tetapi dump truck. Jadi truk yang mempunyai bak yang bisa diangkat ke atas untuk menumpahkan atau unloading material yang dimuat. Kemudian ada alat penghampar. Nah, alat penghampar ini finisher. Finisher itu yang membuat cetakan di lapangan. Jadi yang bagian depan dia membentuk badan jalan, yang bagian belakang dia punya bucket tempat dicurahkan aspal dari dump truck. Kemudian alat pemadat. Nah, alat pemadat ini beda tadi dengan beton. Kalau beton tadi pakai alat pemadat atau enggak? Biar mendengar dulu suara dari kalian. Coba Grasil, Tambayong. Kalau beton tadi setelah dihampar, apakah kita padatkan atau tidak? Dapat dengar Grasil? Jadi pertanyaan Ner, setelah beton tadi pekerasan rigid kita hampar, apakah kita padatkan? Atau bagaimana coba? Buka dulu tuh mic, Grasil. Graciela, buka dulu mic. Benar. Bagaimana? Di jawaban apa? Bagaimana, Mer? Kurang jelas tadi. Ya? Kurang jelas tadi. Dengar baik-baik ini. Setelah beton kita campur,
Ini mau bikin pekerasan rigid, kemudian kita hampar di jalan. Ya, kita hampar di atas tanah dasar. Nah, itu kan pakai cetakan. Tadi Mir bilang cetakannya membentuk slab-slab kotak-kotak beton. Nah, kotak-kotak beton tadi setelah jadi, apakah akan dipadatkan gitu? Atau cuma kasih biar begitu? Dipadatkan, Ner. Pakai apa? Ada alat apa itu disebut alat pemadat? Pakai alat. Kalau yang lain boleh bantu? Coba mahasiswa yang lain boleh bantu? Saul Baguna. Setelah kita hampar, tadi Graciela bilang mau dipadatkan. Nah, itu bagaimana menurut Saul? Yang untuk beton ya, bukan aspal. Bagaimana Saul? Boleh? Kalau Saul belum bisa, siapa yang bisa? Ayo, nggak apa-apa biar salah. Orang belajar. Agung Rasio, gimana Agung? Silakan Agung. Ada jawaban? Nah, kalau dia di pengecoran gedung bertingkat, apakah kita juga padatkan? Nah, tidak kan? Misalkan kita mengecor kolom, mengecor balok, kita nggak akan pernah ada kegiatan memadatkan campuran beton. Yang ada itu menggetarkan. Menggetarkan itu supaya dia masuk ke sela-sela. Jadi tidak ada alat untuk memadatkan. Begitu juga di jalan. Setelah kita hampar pekerasan beton, pekerasan rigid di jalan, kita tidak akan padatkan. Tidak ada alat seperti ada alat yang bergerak di atasnya. Karena kalau dia bergerak di atasnya, pasti ya orang bilang itu campuran beton pasti lari kiri lari kanan. Karena dia kan bersifat pasta. Jadi pasta coba kalian bisa bayangkan kan campuran pasir, agregat, air dan semen. Dia pasti kalau dipadatkan pakai alat pasti tidak akan diam di tempat, pasti akan bergerak. Jadi bukan pemadatan seperti itu. Jadi pemadatan yang dilakukan adalah hanya vibrator. Jadi ada alat yang menggetarkan di lokasi sehingga betul-betul itu campuran semen masuk sempurna. Nah, beda dengan aspal. Kalau aspal begitu kita hampar pakai finisher, dia tidak bisa hanya dibiarkan begitu. Kalau dibiarkan begitu, oke, betul dia akan mengeras. Tetapi rongganya akan sangat besar. Jadi dia butuh dipadatkan menggunakan alat. Nah, ada alat yang namanya alat pemadat roda besi. Nah, kalau roda besi itu steel tandem roller. Kemudian ada alat pemadat yang berupa roda karet. Nah, roda karet itu yang namanya di sini pneumatic tire roller. Jadi kalau lihat ada yang bolak-balik setelah di aspal, nah itu disebut alat pemadat. Tapi kalau di pekerasan rigid tidak ada alat yang bolak-balik untuk memadatkan. Jadi jelas ya. Jadi karena berbeda material. Satu material aspal, satu material beton. Nah, oke, sekarang kita bahas tentang AMP. Ada apa sih yang di AMP? Nah, macam-macam AMP atau aspal mixing plan yang sering digunakan adalah ini. Kita mengenal ada salah satu komponen yang namanya batch plan. Nah, di batch plan ini ada komponen utama dari AMP. Seperti contoh ada cold feed system atau cold bin, kemudian ada drum dryer atau drum pengering, kemudian ada hot elevator atau elevator, jadi dia untuk memindahkan, mengangkat tapi dalam kondisi panas, jadi bukan kondisi dingin. Kemudian ada saringan, ada screen. Kemudian ada hot bin penampungan. Kemudian ada pulp mill mixer. Nah, ini contoh AMP tipe batching plan. Jadi ada yang kelihatan di sini kan cuma sederhana kecil, tapi ada yang skala besar juga. Jadi tergantung kapasitas produksi dari AMP. Nah, AMP yang ada di Manado kalau boleh cerita itu salah satunya ada di Tatelu sana. Jadi milik dari PT Hutama Karya, mereka pasang di kuari galian batu Tatelu sana. Jadi AMP ini dipasang mendekat ke kuari. Kenapa? Supaya proses pengadaan material atau agregat itu sudah langsung di sana.
Jadi dia keluar dari kuari sudah tidak lagi dalam bentuk batu pecah ataupun agregat, tapi sudah siap menjadi aspal campuran panas. Jadi sudah siap untuk dipakai. Kemudian ini sistem AMP tipe batching plant. Nah ini ada tadi bagian-bagian mana yang batching, mana yang cold bin. Nah ini boleh kalian bahas, boleh kalian baca. Jadi fungsi dari cold feed system adalah untuk tempat penyimpanan agregat, kemudian mengatur pengaliran agregat pada saat pencampuran. Nah, pengaliran agregat ini kan nggak mungkin agregat mengalir biasa. Jadi dia pakai namanya sistem conveyor belt. Jadi ada ban berjalan. Itu semua pakai listrik, pakai dinamo, kemudian pakai belt. Belt itu dari karet yang bisa digunakan landasan untuk membawa material agregat. Nah, ini yang disebut dengan cold bin agregat. Jadi ini nanti kotak-kotak ini ada tempat tampungan agregat tergantung ukuran. Nah, kalian ingat nggak waktu lulus mata kuliah praktikum perkerasan? Waktu lulus mata kuliah praktikum perkerasan ada namanya percobaan analisa saringan. Nah, analisa saringan itu untuk mendapatkan jenis-jenis ukuran. Nah, jenis-jenis ukuran. Misalkan kita akan membuat campuran aspal panas ACWC, aspal concrete wearing course. Itu membutuhkan ukuran butiran dengan gradasi yang disebut gradasi menerus. Gradasi menerus adalah gradasi yang dari ukuran paling kecil sampai ukuran paling besar tersedia. Jadi nanti kalau kita mau bikin campuran dengan gradasi menerus, ini kita atur. Cold bin-nya kita atur, bukaan-bukaannya kita atur. Supaya dia dapat komposisi yang sesuai dengan berat dari masing-masing agregat. Jadi ini adalah gambar skema pengoperasian AMP tipe batching plant. Nah, ini kalau orang di lapangan yang jaga AMP, dia tinggal atur bukaan-bukaan pintu ini. Jadi dia mau bikin campuran gradasi senjang, apa yang dia kasih sedikit. Dia bikin campuran gradasi menerus, apa yang dia atur, kasih sama banyak semuanya. Jadi seperti itu. Jadi ingat, kalau kalian belum tahu, HRS atau ACWC itu adalah tipe jenis campuran yang kita buat berdasarkan gradasi. Jadi gradasi dan aspal yang kita gunakan menentukan jenis tipe campuran yang akan kita buat. Nah, ini sudah ada contoh, kalian boleh baca. Di sini ada drum dryer yang tadi berfungsi sebagai pemanas dan pengering agregat. Jadi agregat itu kenapa mesti dikeringkan? Apalagi kalau kondisi hujan ya, kondisi hujan sebelum kita campur kan masih banyak basah, banyak air. Nah, itu kita kalau Mer boleh bilang ini drum dryer ini seperti oven lah. Sebelum kita pakai agregat itu, kalau kita mau suka dia kering tanpa adanya kadar air, ya kita panaskan dalam oven. Jadi drum dryer ini berfungsi sebagai pemanas dan pengering agregat sehingga dia bersih dari kadar air dan suhunya tercapai untuk kita gunakan sebagai suhu pencampur. Jadi kalau yang sudah lulus mata kuliah praktikum pasti ingat ada suhu pencampuran, ada suhu pemadatan. Nah, suhu pencampuran itu tinggi, bisa di atas 145 derajat Celcius. Itu tergantung juga dari campuran yang akan kita buat atau tipe aspal yang kita gunakan. Nah, ini boleh baca ya. Ini kalau yang ini tipe gambar dari drum mixing plant. Jadi ini tempat penyimpanan aspal. Kemudian ada silo. Nah, kalau tadi juga di semen kita punya silo, di sini juga kita punya silo, tapi silo hanya terdapat pada drum mixing plant. Jadi silo merupakan tabung atau silinder vertikal yang digunakan untuk menyimpan campuran aspal hasil dari mixer. Kalau tadi di silo semen untuk menyimpan semen yang belum kita gunakan. Jadi semen itu terlindung dari air. Jadi ini ada sudah dijelaskan. Kemudian untuk alat-alat penghamparan dan pemadatan, ini di lapangan ada alat sprayer, ini menyemprot aspal cair. Jadi kalau campuran aspal panas, itu kan sudah ada aspal. Kenapa lagi perlu disemprot dengan aspal cair? Nah, kapan kita semprot itu? Ada yang boleh bantu nggak? Kenapa lagi mesti semprot dengan aspal cair? Padahal kan tadi Mer bilang sudah campur di AMP,
sudah ada campuran aspal agregat, sudah siap dihampar. Tapi kok di lapangan masih mau disemprot lagi aspal sprayer. Nah, coba, ada yang boleh bantu? Pernah lihat? Jadi aspal yang kita bawa itu pasti aspal lapis permukaan, contohnya ya. Misalkan aspal lapis permukaan. Untuk membuat membuat penghamparan di atas lapis fondasi atas itu tidak bisa langsung dengan lapis permukaan, tetapi ada yang namanya prime coat. Nah, prime coat ini aspal yang kita semprot atau kita sebarkan secara tipis di atas lapis permukaan fondasi yang akan kita lengketkan dengan lapis permukaan. Atau juga aspal lama. Misalkan kalau kalian lihat ada overlay pelapisan ulang aspal yang lama kan. Nah, aspal lama untuk dilapis aspal baru tidak bisa langsung, tetapi menggunakan ini dia kalau aspal lama dia bukan lagi prime coat tapi menggunakan tack coat. Jadi dia ada yang berfungsi sebagai prime coat, kemudian berfungsi sebagai tack coat di antara, dan berfungsi sebagai seal coat atau di atas. Nah, untuk menyebarkan, kalau sudah menggunakan alat namanya aspal sprayer. Kalau yang cara sederhana yang kalian pernah lihat dulu, mungkin ada orang menyebar aspal masih pakai seperti kaleng di bolong-bolong, kemudian disebarkan secara manual. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, ini penyemprot aspal, sudah. Ini alat penyemprot aspal tadi. Jadi aspal ini yang kalau dalam keadaan dingin masih membeku atau masih sangat keras, kemudian kita harus tinggikan suhu. Suhunya harus ditinggikan karena apa? Karena kita mau mengencerkan. Berarti kalau encer di dalam aspal itu apa namanya? Keenceran aspal itu apa namanya? Ada yang masih ingat? Coba Giovanni Patiro, apa itu istilah keenceran dalam aspal? Ayo, siapa yang boleh jawab? Atau siapa masih ingat keenceran? Keenceran aspal dikenal dengan istilah viskositas. Nah, viskositas itu kental atau encernya. Nah, kental atau encernya itu ternyata ada di satuan. Satuan viskositas adalah centistokes. Jadi kalau katanya kalau katanya aspal itu masih dari drum suhu kamar, itu dia kayak membeku gitu. Di suhu kamar dia keras. Bagaimana supaya dia bisa disemprot di alat ini? Ya, kita encerkan. Encerkan bagaimana? Kalau aspal panas, cara pengencerannya dengan cara dipanaskan. Tapi kalau aspal dingin, cara pengencerannya dengan cara dicampur air. Tetapi tidak kita yang campur. Aspal dingin itu air dan aspal tidak kita yang campur, tapi kita beli sudah jadi. Jadi kita beli sudah jadi, namanya aspal dingin. Contohnya produknya namanya Slarisil. Nah, kita beli itu memang sudah dingin, sudah campuran antara aspal dan air, dan itu ada expire-nya. Ada expire-nya artinya dia kalau lewat umur, aspal tadi semua berpisah dengan air. Aspalnya mengendap, air di atas. Nah, itu tidak boleh dipakai. Jadi dia harusnya pada saat masih dalam umur rencana, aspalnya itu masih tercampur sempurna. Kenapa dia tercampur sempurna secara otomatis? Karena di dalam larutan slarisil atau aspal emulsi tadi ada ion positif dan ion negatif yang saling bertolak belakang. Jadi katanya kalau ion ini lemah, sudah tidak ada listrik, nah itu baru aspalnya mengendap. Nah, itu mengendap tidak boleh. Berarti sudah tidak boleh dipakai. Jadi kalau beli aspal dingin nanti ada bilang, oh expire-nya tahun 2021 bulan 11. Jadi setelah tahun itu tidak boleh dipakai. Jadi prinsipnya sih sebenarnya sederhana. Aspal dingin, begitu kita pakai di agregat, kita campur tadi, kemudian kita setelah tercampur sempurna material tadi, jenis campuran aspal yang menggunakan aspal dingin, contohnya adalah las butak. Las butak itu menggunakan campuran aspal dingin. Setelah las butak tadi tercampur kan dihampar dipadatkan. Nah, terus gimana dia mau jadi baku ikan antara agregat, butiran agregat oleh aspal.
Nah, air yang ada dalam aspal dingin tadi nanti akan menguap, menguap. Setelah air menguap, tertinggal ternya aja, aspalnya saja. Aspal itulah yang mengikat. Jadi seperti itu. Jadi kalau setelah penghamparan, kemudian pemadatan yang menggunakan aspal butak, las butak, dan kemudian terjadi hujan, wah itu bahaya. Itu berarti aspal dinginnya lari semua keluar. Jadi agregat seperti dicuci. Nah, disitulah makanya kalau terjadi hujan, kontraktor harus menyiapkan terpal menutupi hamparan aspal yang baru dihampar. Kemudian kalau aspal panas, dia kan ada suhu pencampuran. Masih ingat kalau di lab begitu aspal orang masak, kemudian agregat juga kita songara, kita masak, dua-dua kita hitung suhunya. Ini suhu pencampuran di 150 derajat Celcius. Hitung berapa DP suhu. 150 di aspal. Sekarang hitung di agregat 150, baru campur. Kalau kita tidak kejar suhu 150, berarti keenceran aspal belum tercapai. Nah, kalau aspal tidak tercapai keencerannya, berarti aspal tidak menyelimuti sempurna agregat. Makanya itu suhu pencampuran harus tercapai. Nah, sekarang suhu pencampuran misalnya 150. Kita punya suhu pemadatan. Suhu pemadatan pasti lebih rendah. Nah, suhu pemadatan misalkan 145 misalkan. 5 derajat di bawahnya. Berarti aspal tersebut harus dibawa ke lokasi pekerjaan jalan, jangan sampai dingin, kurang dari 145. Nah, banyak, dia sering lihat sendiri ya, banyak aspal yang dibawa ke lokasi pekerjaan itu sudah dingin. Sehingga oleh Pimpro, oleh pengawas, di-reject, ditolak. Ini sudah terlalu dingin. Kenapa sih kalau aspal dingin kita tolak karena apa coba? Ada yang tahu? Aspal dingin, Berli Arthur. Kalau aspal dingin kita tolak karena apa? So mengeras dia. Mengeras. Mengeras, kalau semen kan so mengeras bagus, berarti sudah jadi. Tapi kalau aspal so mengeras, so tidak bisa dipadatkan. Kalau dia tidak bisa dipadatkan, seperti kata Berli, so mengeras, maka rongganya besar. Nah, itu kita reject, kita tolak. Jadi nanti kalian hati-hati kalau sudah kerja, apakah di konsultan, apa di kontraktor, kalau dapat pengawas jalan, selalu memperhatikan akan hal itu. Nah, ini kembali lagi ke alat berat PTM. Ini aspal sprayer untuk menyemprotkan prime coat kah, take coat kah, seal coat. Setelah dia semprot, baru dihampar. Nah, alat penghamparnya ini finisher. Finisher ini kalau bahasa Manado, bilang bahasa awam cetakan. Inilah cetakan membentuk badan jalan. Jadi ini ada setelan di sini, ini yang merpeklusor, itu setelan ketebalan. Dia bisa di setel ketebalan yang akan dihampar. Jadi perhatikan, kalau ketebalan dihampar, misalkan 6 cm, itu setelah dipadatkan tidak 6 cm, pasti turun. Jadi sudah ada perhitungan bahwa yang mau dicapai ketebalan padat 4 cm, berarti harus dihampar sekian tebal begitu. Jadi ada perhitungannya. Kemudian ini ada lebar. Lebar dari mixing plane biasanya selebar lajur. Lebar lajur itu 3,5. Nah, itu berarti sekitar itu. Mixing plane yang lebih lebar kurang banyak diproduksi, tapi ada. Karena apa? Akan kesulitan dalam pengangkutan atau mobilisasi. Jadi kalau jalan 4 lajur 2 arah, berarti mixer ini bolak-balik selama 4 kali. Jadi lajur pertama paling kiri, lajur tengah yang kanan, baru tepi yang kanan. Begitu. Dan antara sambungan lajur pertama dan lajur kedua harus smooth. Ketinggiannya harus terjaga. Jadi harus dijaga betul-betul sambungannya sehingga tidak terasa. Kan kalian pernah naik kendaraan ya, lewat di jalan yang sambungan antara lajur satu dan lajur berikutnya tidak enak, gitu. Beda tinggi. Nah, itu yang mengakibatkan kesalahan dalam penghamparan. Ini alat penghampar, sudah. Ini alat pemadat. Nah, ini alat pemadat. Ini yang dari roda besi atau baja, steel tandem roller, kemudian ada yang dari roda karet atau pneumatic tire roller. Jadi ini nanti di rodanya ada air yang disemprotkan di sepanjang permukaan roda. Gunanya supaya
tidak menempel aspal. Jadi nanti lewat ada aspal agregat yang menempel. Dia ada air, tambah ada alat seperti pisau yang memotong atau mengupas kalau ada aspal yang tertempel. Begitu juga di roda karet ini. Ini roda karet, kalau kita mau mencapai kepadatan sempurna, itu ada hitungannya. Berapa kali dia harus bolak-balik dengan beban alat berat ini sekian ton. Jadi ada perhitungan. Kalau kontraktor ingin cepat banyak untung, ada kalanya jumlah lintasan misalnya harus 8 kali, dibikin 6 kali. Nah, tetapi dia nak tahu efek yang diperoleh itu akan mengakibatkan kerusakan pada perkerasan jalan. Nah, tadi ya menyambung jawaban Berli, kenapa sih kalau dia so dingin dia tidak bisa lagi dipadatkan? Karena kalau dia sudah dingin tidak bisa lagi dipadatkan, berarti rongganya akan besar. Nah, kalau rongganya besar, nanti kita akan ada uji. Ada uji, kita core drill itu sampel yang sudah jadi, jalan yang sudah jadi, kita bor lagi pakai core drill, ambil sampelnya, hitung LP tebal, kemudian kita lakukan uji semuanya. Salah satunya adalah uji kepadatan, density. Nah, density bisa tidak tercapai. Kalau density tidak tercapai, contoh begini, kan persyaratan kalau dia padat sempurna 4 cm. Tapi karena tidak padat sempurna, hitung 6 cm. Kontraktor berbangga, kita bisa menghampar dengan ketebalan lebih dari spek 4 cm, kita bikin 6. Tapi 6 cm ini setelah diperiksa kepadatan atau density-nya jatuh. Nah, itu semua mengakibatkan apa yang sudah dikerjakan tidak dibayar. Kontraktor yang sudah mengerjakan, bayangkan jalan sepanjang 100 kilo itu tidak dibayar. Akhirnya TGR, atau kalau sudah dibayar dia harus mengembalikan karena speknya tidak tercapai. Cuma karena kesalahan apa? Cuma karena kesalahan waktu dia bawa itu aspal panas ke lokasi, misalkan kena macet, sehingga dia tidak memperhitungkan faktor arus lalu lintas, perjalanannya yang hanya setengah jam jadi 1 jam. Aspal yang harusnya dia padatkan pada suhu 145 misalkan, begitu sampai di lokasi tinggal suhu 70 atau 80 derajat. Ya, kalau dia jadi konsultan pengawas, dia akan reject itu. Karena kalau sampai dia padatkan dan tidak masuk density-nya, dapat panggil sama motor. Bisa jadi kasus. Nah, demikian untuk hari ini. Ini sudah jelaskan tentang alat pemadat, alat pencampur, baik yang ada di aspal maupun yang ada di beton. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar lagi alat berat yang lain, yaitu alat pemancangan. Jadi di sini memang alat berat itu tidak hanya untuk jalan, tapi juga untuk bangunan gedung. Kan kalau pemancangan kan berarti kan kita bikin gedung atau kita bikin jembatan. Nah, kita menggunakan fondasi pancang, ada alat. Nah, alat itu disebut alat pemancangan. Demikian kuliah hari ini. Di Google Classroom sudah ada PR, kalian boleh isi, jawab, submit. Benar lihat itu banyak yang belum submit dari sekian mahasiswa, ada 5, ada 3 orang setiap tugas. Jadi jangan sampai menyesal ya kalau tidak ada nilainya rendah cuma gara-gara tugasnya tidak disubmit. Mendingan submit dapat kurang sedikit daripada tidak submit dapat 0. Boleh begitu semua? Boleh, Mir. Ya, kalau sudah, terima kasih semuanya. Selamat sore, salam sehat. Jadi jangan sampai sakit. Minggu depan kita ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mner. Terima kasih, Mir. Tuhan berkati, Mner.